Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 317. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Aditya datang, Dahlia terus menghentakkan kakinya dan berlari ke arah Aditya sambil menangis. "Menantuku, cepat dan pikirkan cara." Farah tersesat. Emosi Dahlia hampir tidak terkendali, dan dia mulai menangis di depan Zhou Tian. Aditya sangat marah. Melihat Dahlia, sangat membosankan. "Berhentilah melolong. Apa yang terjadi?" Aditya berteriak dengan tajam. Dahlia gemetar ketakutan, karena Aditya terlalu galak saat ini. "Ya, itulah yang terjadi. Setelah Farah pulang, aku memintanya menemaniku ke mall untuk membeli beberapa pakaian. Kemudian aku pergi ke kamar pas untuk mencoba pakaian itu. Setelah aku keluar, Farah hilang." Dahlia tergagap dan menceritakan situasinya kepada Aditya, tetapi matanya tidak menentu, dan dia tampak sangat bersalah. Aditya dengan cepat melihat masalahnya. Dia menemukan bahwa Dahlia berbicara dengan ragu-ragu, dengan kata-kata yang ambigu, seolah-olah ada kebohongan di dalam hatinya. "Apakah kamu tidak mengikuti istriku?" Aditya mengabaikan Dahlia, tetapi bertanya kepada 4 anggota pasukan khusus melindungi Farah. Seorang anggota pasukan khusus berkata kepada Aditya dengan sangat malu, "Tuan Aditya, kami telah melindungi secara rahasia. Tetapi pada saat itu, ada seorang wanita cantik yang menemani istri Anda ke kamar mandi, dan kami tidak dapat mengikutinya masuk. Pada akhirnya, istri Tuan menghilang begitu saja." Ini, Aditya menggertakkan giginya tanpa sadar. Ini terlalu aneh. Pergi ke kamar mandi untuk mencoba pakaian, dan orang itu menghilang. Dan siapa wanita cantik itu? Bagaimana dengan wanita cantik itu? Siapa dia? Mata dingin Aditya tertuju pada wajah Dahlia, dan dia menanyainya. Kulit Dahlia berubah, dan dia tergagap. Dia adalah Kartika. Kartika. Aditya tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia merasa masalahnya ada pada Kartika. Mungkinkah Kartika begitu tidak penting sehingga dia benar-benar membantu Kurniawan menculik Farah? Semakin Aditya memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia benar-benar ingin segera membunuh jalang itu. "Kartika juga datang ke mall bersamamu dan Farah?" Aditya bertanya pada Dahlia. Dahlia mengangguk. "Ya, kami bertiga datang bersama. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang?" Melihat sikap Aditya terhadapnya, Dahlia tidak bisa menahan amarahnya. "Kenapa kamu meneriakiku? Apakah aku tidak khawatir jika Farah hilang? Kamu berteriak pada siapa?" Dahlia menatap Aditya dan meraung. "Dahlia, aku tidak akan menghukummu untuk saat ini. Tunggu sampai aku yakin kamu dan Kartika bersekongkol, dan lihat bagaimana aku bisa menghukummu." Aditya berteriak kepada Dahlia dengan dingin. Melihat nyala api di mata Aditya, Dahlia juga sedikit takut. Kuncinya adalah dia memiliki kebohongan di hatinya. Farah diculik, dan kontribusi Dahlia juga bagus. Pada saat ini, Dahlia sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa Farah benar-benar akan diculik, dia seharusnya tidak mendengarkan kebohongan Kartika. Ini bagus. Kartika benar-benar melakukan pertunjukan palsu, dan benar-benar menemukan seseorang untuk menculik Farah. "Aditya, cepat dan pikirkan cara. Farah dibawa pergi. Apa yang harus saya lakukan?" "Sialan Kartika. Bajingan kecil ini. Dia menipuku." Dahlia sangat cemas hingga kepalanya berkeringat. Katanya kepada Aditya. Ketika Aditya mendengar kata-kata Dahlia, dia menjadi lebih yakin di dalam hatinya bahwa Farah diculik oleh Kurniawan. Dahlia bertanggung jawab untuk ini. Selama bertahun-tahun, Dahlia selalu berbelanja di mall pada siang hari, dan tidak pernah pada malam hari. Pasti ada yang salah dengan membawa Farah ke pusat perbelanjaan malam ini. Memikirkan hal ini, Aditya meraih kerah baju Dahlia dengan marah. "Ah, kamu.
Apa yang kamu lakukan? Wajah Dahlia menjadi pucat karena ketakutan. Dan dia bertanya pada Aditya dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu bersekongkol dengan Kartika untuk mengelabui Farah? Aditya bertanya dengan marah. Beraninya Dahlia mengakuinya. Dia mengetahui bahwa Aditya akan membunuh seseorang. Jadi apa yang lebih baik jika dia mengakuinya? Tidak, tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Dahlia melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berkata. Aditya sangat mengenal Dahlia. Melihat ekspresi bersalah Dahlia, Aditya 100% yakin bahwa Dahlia dan Kartika adalah orang yang menipu Farah. Tetapi mengapa Dahlia melakukan ini? Aditya tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Sebaiknya kamu berdoa agar Farah aman. Aditya dengan kasar mendorong Dahlia mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Meskipun dia sangat marah, Dahlia yang bersalah tidak berani melirik Aditya lagi, dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aditya sedang memegang ponsel Ucok saat ini. Dia berpikir sejenak, dan menelepon Kurniawan. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara menyeramkan Kurniawan terdengar. Aditya, apakah kamu mengantar anakku pulang? Kurniawan, anakmu ada di tanganku. Jika kamu ingin anakmu hidup, biarkan istriku segera pergi, kata Aditya. Hehe, aku bisa melepaskan istrimu. Tetapi kamu harus menyiapkan uang tunai 100 miliar. Membawa uang tunai 100 miliar juga putraku. Dan menukar istrimu. Kata Kurniawan dengan seringai ganas. Ya, beritahu aku tempat. Di mana kita akan bertemu. Aditya menekan api amarahnya dan bertanya pada Kurniawan. Siapkan uangnya dulu. Baru bicara denganku. Kalau kamu sudah siap. Setelah selesai berbicara, Kurniawan menutup telepon. Melihat Kurniawan seperti ini, Aditya mendengus dingin. Untuk menyelamatkan Farah dengan hati-hati, uang masih perlu disiapkan. Jadi Aditya menelepon Rianti dan memintanya untuk menyiapkan 100 miliar uang tunai dan segera mengirimkannya. 10 menit kemudian, Rianti bergegas dengan truk keamanan uang bank. Baru saja akan bertanya apa yang terjadi. Aditya melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak bertanya apa-apa. Rianti tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengantarkan uang, dia pergi. Aditya meminta bawahannya untuk memasukkan uang ke dalam mobil, dan kemudian menelepon Kurniawan lagi. Uangnya sudah siap. Mari kita bicara. Di mana kita akan bertemu? Aditya bertanya dengan sabar. Haha, seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Edward di Toraja. Aku sangat mengagumi orang kaya ini. Aku akan mengirimkan lokasinya sekarang. Jadi kamu bisa datang sesuai dengan lokasinya. Ketika Kurniawan mengetahui bahwa Aditya telah menyiapkan uang tunai 100 miliar, dia jelas sangat bersemangat, dan menutup telepon setelah berbicara. Segera, ponsel Ucok mengirimkan lokasi. Aditya melihatnya, dan lokasinya menunjukkan bahwa itu berada di pinggiran barat kota Manado, sebuah lokasi terpencil. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun, masuk ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Kedelapan anggota pasukan khusus semuanya masuk ke dalam mobil dan mengikuti Leo juga memimpin lebih dari 20 orang di bawahnya, dan beberapa mobil mengikuti Aditya keluar. Dahlia mengkhawatirkan Farah, jadi dia juga masuk ke mobil dan pergi bersamanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Aditya pergi ke tempat yang telah disepakati. Angin malam bertiup kencang, dan udara dipenuhi bau kematian. Aditya membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat siapapun. Tuan Aditya, apakah Kurniawan akan menipu kita? Setelah memarkir mobil, Leo segera keluar dari mobil, berjalan ke arah Aditya dan bertanya dengan cemas. Aditya mendengus dingin dan berkata, tidak, kecuali dia ingin mengambil tubuh putranya. Bersambung.